39, 9 jurus tinju naga. Sorak-sorai para menonton mendadak berhenti. Dalam sekejap, aula di lantai pertama sudah seperti kuil kuno ratusan tahun, begitu sunyi dan menakutkan. Semua orang menoleh untuk melihat dinding yang dihantam Master Darmono. Mereka membelalakan mata mereka, mulut mereka juga terbuka lebar. Mereka melongo kaget. Mustahil! Ini pasti ilusi. Apa aku sedang bermimpi? Sial, kenapa kamu mencubitku? Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Orang itu pasti Master Darmono palsu, kan? Bagaimana mungkin dia terhempas hanya dalam satu pukulan? Palsu! Dia pasti palsu. Master Darmono yang tumbang karena satu pukulan membuat semua orang di tempat kejadian curiga dan kebingungan. Master tingkat ke-7, kalah begitu saja? Tio juga tercengang, dia sulit untuk mempercayai semua ini. Bagaimana ini mungkin? Alis naga hitam berkerut, dia juga sama terkejutnya. Pikirnya, Master Darmono akan mendapatkan kemenangan telak. Tetapi, dia tidak pernah menyangka jika orang kepercayaannya sendiri yang dikalahkan. Master Darmono jelas-jelas sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi kenapa dia tetap? Memikirkan hal ini, bulu kuduk naga hitam bergidik dan tidak berani melanjutkan perkataannya. Seorang master tingkat ke-7 dihempas terbang oleh lawannya hanya dengan satu pukulan. Semua yang terjadi di depan mata kepalanya sendiri adalah kenyataan. Jika begitu, bukankah kekuatan anak itu sangat menakutkan? Naga hitam pun tersentak dari angan-angannya dan berbalik untuk menatap Dirga. Dia akhirnya menyadari bahwa Dirga sedang berjalan ke hadapannya. Dari antara debu-debu reruntuhan dan angin semilir, aura Dirga yang mengintimidasi sangat kentara. Ketika Dirga sudah dekat, naga hitam merasa seperti ada angin kencang yang menerpa wajahnya, hingga membuatnya sesak dan gentar. Siapa kamu sebenarnya? Dalam ketakutannya, naga hitam membelalakan matanya dan menatap Dirga. Sorot mata Dirga sangat dalam bagaikan jurang tanpa dasar. Tatapannya seolah-olah dapat menelan dirinya kapan saja. Dirga berdiri diam dan mengeluarkan titah Raja Naga. Aku, Dirga dan Warta adalah Raja Naga bawah tanah yang baru. Pemimpin baru sekte naga. Titah Raja Naga adalah mutlak. Naga hitam, kenapa masih diam saja? Beri penghormatan. Suara Dirga tegas dan berkuasa. Setiap kata yang dia keluarkan seperti peluru yang menghujani semua orang di sana. Dulu, jika ada yang berani mengaku sebagai Raja Naga, orang itu akan dihajar habis-habisan dan juga dipermalukan. Namun, setelah menyaksikan sendiri pukulan Dirga pada Master Darmono, napas semua orang tercekat dan tidak ada yang berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya naga hitam yang masih belum menerima kenyataan. Raja Naga bawah tanah? Kamu? Mustahil! Tidak mungkin! Naga hitam mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menerimanya. Tidak peduli seberapa kuat kamu bukanlah Raja Naga. Dari mana kamu mendapatkan titah Raja Naga? Kalau kamu ingin menjadi Raja Naga, kamu tak bisa mengandalkan titah itu saja. Titah Raja Naga hanyalah sebuah sertifikasi saja. Tetapi jika kamu ingin menduduki takhta Raja Naga bawah tanah, ada sesuatu yang lebih penting. Selama bertahun-tahun, mereka bersembilan tidak dapat memilih Raja Naga yang baru karena tidak ada yang dapat melakukan hal ini. Oh, maksudmu ini? Mendengar ini, Dirga segera mengerti apa yang dimaksud naga hitam. Setelah itu, Dirga menekuk lututnya, berjongkok. Tangannya perlahan membentuk suatu simbol. Tiba-tiba, dari seluruh tubuh Dirga terpancar aura yang dahsyat seperti oman harimau dan raungan naga. Ini! Ketika naga hitam melihat ini, dia seperti telah melihat hantu. Matanya melebar dalam kengeriannya. Kejadian di hadapannya ini bahkan lebih mencengangkan, kala Dirga mengalahkan Master Darmono dengan begitu cepat. Dari siapa kamu belajar ini? Dirga menjawab dengan tenang. Menurutmu? Sembari dia berbicara, Dirga melangkah maju dan mengangkat lengannya. Naga terbang! Pada saat tinjunya dilancarkan, terdengar pula raungan naga. Kekuatan tinjunya seperti tubuh naga yang panjang yang menyerang dan menghantam dada naga hitam. Naga hitam mendengus, memegangi dadanya dan mundur selangkah demi selangkah. Kenapa kamu bisa teknik tinju naga? Naga hitam tak lagi memikirkan luka-luka di tubuhnya. Ekspresi wajahnya dipenuhi kengerian. Seumur hidupnya, dia pernah melihat bahwa teknik ini hanya digunakan oleh Raja Besar Naga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain menggunakan teknik ini. Apalagi kemampuan bocah ini melebihi kemampuannya sendiri. Di saat yang sama, para anak buah naga hitam juga menjadi gempar. Itu adalah teknik khusus dari ketua kita, teknik naga terbang. Bocah itu! Kenapa dia bisa? Apa dia benar-benar Raja Naga yang baru? Dalam menghadapi kegentaran dan pertanyaan semua orang, Dirga tidak menjawab.
Dia kembali melangkah dan menyiapkan kuda-kudanya lagi. Naga kembar mengambil air. Raung. Terdengar raungan naga lagi. Tinju kanan kirinya saling beradu. Serangan menakutkan itu membuat naga hitam merasa tubuhnya dililit oleh naga kembar sehingga dia merasa sesak. Bukankah ini teknik khusus naga hijau? Dia juga bisa melakukannya? Pertahanan naga hitam sudah mulai goyah. Teknik tinju naga dibagi menjadi 9 jurus. Raja besar naga mengajarkan 9 jurus yang berbeda ini kepada 9 putra angkatnya, masing-masing mahir dalam 1 jurus. Raja besar naga pernah berkata, orang yang memegang titah Raja Naga, serta mereka yang mahir dalam 9 jurus tinju naga, akan menjadi Raja Naga berikutnya. Awalnya, naga hitam menolak Dirga yang hanya memiliki titah Raja Naga. Tetapi, dengan 2 jurus tinju naga yang diperlihatkan Dirga, naga hitam benar-benar tersentak. Mungkinkah keturunan Raja Besar Naga benar-benar telah kembali? Tanpa menunggu reaksi dari naga hitam, pukulan ketiga Dirga turun dari langit. Pertarungan liar naga. Boom! Di aula lobi tersebut, raungan naga kembali terdengar. Seperti gemuruh gunung dan deruan ombak, serangan Dirga menghantam dari langit. Naga hitam sudah tidak bisa bertahan lagi. Kedua lututnya lemas dan tergeletak seperti ada energi yang begitu dahsyat yang menekannya. Dirga berdiri di depan naga hitam dan berkata dengan nada dingin. Raja Besar Naga sudah mengajariku semua 9 jurus tinju naga. Untuk ketiga jurus tinju naga ini, aku hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan penuhku. Kalau kamu masih tidak percaya padaku, aku bisa melanjutkannya, tapi aku takut kamu akan kehilangan nyawamu. Meskipun Dirga mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan dari ketiga serangan tinju naga tadi, kondisi naga hitam sudah setengah mati. Dengan serangan keempat, Dirga tidak bisa menjamin nyawa naga hitam. Pada saat ini, 3 jurus tinju naga telah benar-benar meyakinkan naga hitam untuk melepas keraguannya. Aku percaya, aku percaya. Naga hitam memberi hormat padanya dan berlutut dengan satu lututnya. Dia berkata dengan suara gemetar. Naga hitam, menyambut Raja Naga, bab 40, salam untuk Raja Naga. Seiring dengan penundukan naga hitam, orang-orang di sekitar, mana mungkin berani untuk mengabaikan Dirga? Mereka juga berlutut dengan satu lutut bersama dan berkata serempak. Salam untuk Raja Naga, salam untuk Raja Naga, salam untuk Raja Naga. Dalam sekejap, gemuruh sorak-sorak semua orang yang menyerukan Raja Naga bergema di aula lobi. Adegan mengejutkan ini membuat Tio dan orang kaya lainnya dari segara semuanya tercengang-cengang. Hanya Dirga saja yang berdiri dengan gagahnya, sedangkan yang lain tunduk memberi hormat kepadanya. Tio dan yang lainnya tidak berani berdiri diam saja. Karena itu, mereka hanya bisa mengikuti orang-orang dan tunduk pada Dirga tanpa mengeluhkan sepatah kata pun. Awalnya, mereka menyangka bahwa naga hitam akan naik pangkat. Tetapi, tak disangka, dia malah ditundukkan oleh Raja Naga baru. Apa-apaan situasi ini? Tio masih bingung sampai sekarang. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan memperhatikan Dirga. Di dalam hatinya, dia masih ragu, apa bocah ini benar-benar anak buangan dari keluarga dan warta. Kenapa dia tiba-tiba menjadi Raja Naga bawah tanah? Dirga berdeham ringan. Semua orang sontak menutup mulut mereka, hingga mengeluarkan suara pernapasan pun mereka tidak berani. Aula itu kembali menjadi sunyi senyap. Dirga memandangi seluruh aula, kemudian dia berkata, Naga hitam! Bukankah aku sudah mengirimkan pesan melalui seseorang kemarin? Aku menyuruhmu untuk segera memanggil anak-anak naga lainnya untuk datang dan menemuiku di sini. Kenapa hanya ada kamu di sini? Di mana 8 lainnya? Guru ketujuh memiliki 9 putra angkat, masing-masing mempunyai kekuatan yang luar biasa dan mendominasi daerah masing-masing. Guru ketujuh pernah berkata mereka yang patuh akan ditempatkan di posisi penting, tetapi yang menolak untuk patuh akan disingkirkan. Namun, Dirga tidak menyangka saat pertama kali dia menggunakan titah Raja Naga untuk memanggil semua naga lainnya, hanya 1 dari 9 yang hadir. Pertanyaan Dirga ini membuat naga hitam itu sangat takut sehingga keringat dingin bercucuran keluar. Dia dengan cepat berkata, Mengenai ini, aku sudah mengabari yang lain. Hanya saja, naga hitam terlihat ragu-ragu, situasinya sedikit rumit. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Hanya saja apa? Dirga bertanya. Hanya saja, sekarang berbeda dengan dulu. Naga hitam menghela napas dan berkata, Sejak hilangnya Raja Besar Naga, kami bersembilan telah berbalik melawan satu sama lain karena perebutan kekuasaan. Sekarang, mereka masing-masing menguasai provinsi sendiri dan menjadi pemimpinnya. Kami sudah tidak saling berhubungan. Mereka tidak mau mendengarkanku. Mendengar itu, Dirga mengangguk. Guru ketujuh mungkin telah mengantisipasi situasi ini. Itu sebabnya dia mempercayakan titah Raja Naga kepada Dirga untuk menyatukan kembali sekte naga. Juga untuk menghindari pertumpahan darah di antara mereka. Setelah memikirkannya, Dirga melanjutkan.
Kalau begitu beritahu semua yang terjadi hari ini kepada mereka. Panggillah mereka untuk berkumpul atas namaku. Beri mereka batas waktu 3 hari untuk datang dan menemuiku. Setelah 3 hari, mereka yang menolak untuk datang, tangan mereka akan dipatahkan sebagai hukuman. Setelah 3 hari lagi, mereka yang masih tidak mau datang akan dibunuh tanpa ampun. Setelah naga hitam menerima perintah, dia dengan cepat melaksanakannya. Bangunlah. Dirga melambaikan tangannya, kemudian semua orang perlahan bangkit berdiri. Mereka diam-diam menghela napas lega. Raja Naga. Naga hitam membungkuk. Tolong ikuti aku ke lantai atas gedung untuk membicarakan beberapa hal. Saat semua orang mengerumuninya, Dirga pun masuk ke dalam lift. Dari luar aula, tiba-tiba terdengar teriakan dan cercaan, dan suara tersebut terdengar makin nyaring. Di mana Dirga? Si bocah itu? Apa dia masih ada di sini? Sial! Beraninya dia memotong salah satu tanganku. Lihat saja, aku akan menghabisinya hari ini juga. Kemudian, Supardi dengan satu tangan yang diperban masuk ke dalam aula dengan para pengikutnya sambil memaki-maki. Namun, kali ini, ada ratusan anak buah yang mengikuti di belakang Supardi. Ternyata sewaktu Supardi pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, anak buahnya juga merekrut komplotan dari sekitar. Hampir semua anggota-anggota sekte naga di Segara dan Provinsi Sambina bersedia untuk membantu ketika mereka mendengar bahwa tangan Supardi telah terpotong. Bahkan naga hitam pun terkejut saat melihat pengaruh orang ini yang sangat luas. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Tanya naga hitam. Ketika para ketua geng besar dan kecil di sana mengenali wajah yang tidak asing di antara orang-orang itu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak berani berbicara. Mana orang itu? Dia sudah kabur, ya? Supardi dengan angkuh kembali memasuki aula gedung dan segera berpapasan dengan naga hitam dan orang penting lainnya. Naga, Raja Naga Hitam! Supardi menjadi sangat takut dan kesombongannya pun sirna begitu saja. Supardi, kenapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Apa kamu mau memberontak? Naga hitam membentaknya. Supardi ketakutan hingga sekujur tubuh gemetaran. Kenapa Raja Naga Hitam yang tinggal di lantai atas gedung tiba-tiba saja ada di lobi bawah? Apa kamu sedang mencariku? Dirga tersenyum samar dan berjalan kembali ke aula. Saat berjumpa lagi dengan Dirga, musuhnya itu, matanya menjadi merah karena amarahnya. Tadi, dia baru saja diberitahu bahwa telapak tangannya tidak bisa disambung kembali. Amarah Supardi pun memuncak. Tanpa memedulikan kehadiran Raja Naga Hitam, dia langsung saja menunjuk Dirga dan berkata dengan gusar. Ternyata kamu masih berani berdiri di sini. Kamu telah menghancurkan salah satu tanganku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu sendiri. Raja Naga Hitam, bocah dari keluarga dan warta ini. Supardi berniat untuk menjelaskan persoalan ini kepada Raja Naga Hitam. Tetapi ketika Naga Hitam melihat ini, dia sangat terkejut sehingga wajahnya memucat. Tak disangka-sangka, salah satu anak buahnya malah berani bermusuhan dengan Raja Naga. Jika sampai dia harus bertanggung jawab atas kesalahan ini, entah bagaimana Naga Hitam akan menanggungnya. Dasar tolol! Besar sekali nyalimu! Naga Hitam lalu membentak dan menampar Supardi. Pukulannya pun membuat Supardi terhempas. Nama keluarga Raja Naga itu tabu. Orang sepertimu tak pantas menyebutnya. Berani sekali kamu menantang Raja Naga. Aku akan menghajarmu sampai mati. Begitu Naga Hitam melambaikan tangannya, anak buahnya segera mengerumuni dan membekuk Supardi. Mereka menunggu perintah selanjutnya Raja Naga. Raja Naga? Bau, bocah ini. Supardi dipukul hingga pipinya bengkak. Dia benar-benar kebingungan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang di depannya ini adalah Raja Naga yang legendaris itu. Bukankah dia hanya anak yang ditelantarkan keluarga dan warta? Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia adalah Raja Naga yang baru diangkat. Naga Hitam sangat marah dan menendang Supardi lagi. Kemudian dia membungkuk dan berkata, Raja Naga, tolong jangan marah. Apa yang harus kuperbuat pada bocah ini? Raja Naga, silakan membuat keputusan. Pada saat ini, Supardi dan para anak buahnya pun merespons dengan cepat. Mereka semua tunduk serta bersujud dan memohon. Maafkan aku karena tak mengenalimu. Sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa. Kumohon belas kasihan dari Raja Naga dan ampunilah nyawa kami. Dirga melirik orang-orang ini dengan sinis. Tentu saja, dia malas untuk meladeni mereka. Parmin Sundara menyuruh kalian berbuat apa kepadaku? Dirga bertanya karena penasaran. Raja Naga, begini. Supardi segera menjawab. Dia menyuruh untuk memotong anggota tubuhmu dan melemparkannya ke selokan pembuangan. Mendengar ini, Naga Hitam menjadi marah. Keluarga Sundara ini benar-benar lancang. Aku akan membawa seseorang untuk menghabisi mereka. Mendengar ini, Dirga tersenyum tenang.
Tidak sopan untuk tidak membalas perbuatannya. Aku bisa melepas kalian. Tapi seharusnya kalian tahu apa yang harus dilakukan, kan? Supardi terkejut dan segera mengerti. Dia segera menjawab. Tenang saja, Raja Naga. Kami akan pergi dan membuat perhitungan dengan keluarga Sundara sekarang. Mereka harus membayar atas perbuatan mereka. Dengan segera, Supardi memimpin anak buahnya untuk pergi dan meninggalkan gedung dengan begitu gagahnya. Dirga lalu naik lift bersama naga hitam dan yang lainnya menuju ke lantai atas. Pada saat ini, garda kota Segara yang berjaga di luar, melihat ribuan orang datang lalu pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam gedung itu. Ikuti aku ke dalam dan lihat situasinya. Mila melambaikan tangannya dan memimpin sebuah tim yang akan menerobos masuk ke dalam gedung.